Ada yang tahu nggak kira-kira? Masih sampai ke semua cabang, baik dari sisi mindset people-nya Pak, readiness ininya apa, workplace-nya, oleh Direktur Gratifikasi Bapak Syarif Hidayat selaku wali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun jauh ini di 10 provinsi Pak, kita 10 provinsi alhamdulillah bisa hadir dan mudah-mudahan semua negatif dari COVID. Ini sedikit kami ceritakan Pak bahwa PTP ini adalah salah satu anak usaha PT Pelabuhan Indonesia 2 yang memang membidangi dari kegiatan operasional pelabuhan yang sifatnya menangani kegiatan pemakaman non peti kemas. Jadi di luar peti kemas kami yang mengerjakan. Nah, kami mengerjakan dari kegiatan Lindo itu ada 10 cabang dari 12 cabang. Yang membuat 2 cabang ini masih proses dan mudah-mudahan nanti bisa dari 12 cabang kita kerjakan semua. Nah, kerjaan kami memang Pak langsung bersinggungan dengan customer karena langsung masuk ke operation, dan ini memang kami juga terus membuat sistem yang pada akhirnya bisa membuat kita lebih akuntabel, membuat kita lebih transparan baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi operasi komersial kita seperti tarif dan lain-lain. Dan ini kami terus bergerak. Dan di tengah pandemi seperti ini, memang kondisi hampir semua perusahaan BUMN maupun anak usaha itu 80% itu bidding, jadi sudah berdarah-darah. Nah, tapi kami mencoba mensikapi bahwa ini adalah kesempatan, ada tantangan dan kesempatan. Ada hambatan, ada kesempatan. Hambatan di sisi hambatan, kami harus bagaimana mengatur pola kerja yang tadinya harus full in charge menjadi digitalisasi, menjadi kita tidak perlu bersinggungan dengan orang, menjadi kita tidak perlu harus bertemu customer. Itu menjadi awalnya hambatan. Tapi di sisi lain ini ada kesempatan. Pertama Pak, bahwa dengan menurunnya market kita diberi kesempatan untuk bertransformasi manajemen, dan itu lebih mudah daripada kita pada saat lagi peak kita bertransformasi. Ini akan membuat kita susah sekali. Dan syukur alhamdulillah kita mulai terus menggerakkan transformasi sampai ke semua cabang, baik dari sisi mindset people-nya Pak, readiness ininya apa, workplace-nya, sampai ke kita nanti ke depannya leadership teknologi. Jadi benar-benar kita tidak perlu lagi manual yang seperti kemarin, semua baik teknologi, dan ini akan membuat sebenarnya akan menjadi tools agar kita bukan sepenuhnya 100% tidak bisa, tapi menghindari yang namanya integritas. Jadi jangan sampai sebenarnya orang-orang kita itu karena sering bersentuhan dengan customer dan kita semua cash dan cashless segala macam, ini pada akhirnya menjadi transformasi itu dan sekarang sudah terus kita gulirkan, dan memang efek terbesarnya adalah kami menjadi clear Pak, flow bisnis kita, flow proses bisnis kita, kalau kami namakan itu flow of
dokumen kita, flow of good kita itu jadi clear dengan adanya transformasi ke arah digitalisasi. Karena digital itu menuntut kita clear proses sama clear purpose-nya kemana. Jadi tidak lagi ambigu. Kalau manual kan bisa masih kita belok-belokkan sesuka kita. Dengan digitalisasi memang bisa Pak, tetapi sistemnya nanti akan terlihat aneh. Jadi kami bersyukur dengan adanya pandemi ini, kita syukuri, dan mudah-mudahan di akhir tahun kami ya masih bisa survive. Mungkin dari kami cukup sekian Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali ke Pak Syarif Hidayat. Mudah-mudahan nanti dengan ilmunya beliau Pak yang langsung di KPK ini kita langsung datangkan dari sumbernya Pak. Jadi bukan dari teoritis, tapi ini beliau sebagai pakarnya dan sekaligus pelaksananya. Mudah-mudahan ini bisa menambah knowledge kita tentang masalah integritas dan turunannya. Dan insya Allah hari ini nanti 2 jam ke depan kita bisa menyimak semua, dan kalau ada teman-teman mau bertanya itu kita terbuka saja. Jadi biar langsung clear. Mungkin itu dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Derajat, Pak Yosi, saya kenalnya bacanya di Google Pak Wisnu. Boleh juga Pak Wisnu. Siapa? Ada Pak Budi, terima kasih Pak Budi, Pak Hadi. Yang saya sebut yang tadi sudah ngobrol, ya. Yang belum ngobrol nanti kita kenalan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya berdiri di sini mewakili KPK atas undangan Pak Budi, ya, undangan dari Pak Derajat melalui Pak Budi maksud saya. Pertama saya ingin tanya, kita mau sampai jam berapa nih Pak Budi? Hari ini hari Jumat. Di Tanjung Priok Jumatan jam berapa Pak Yosi? Mungkin beda sama di Kuningan. Jam 11:45 ya. Kita mau sampai jam berapa? Bebas. Makin lama saya berdiri makin besar motornya. Sayangnya direktur keuangannya nggak ada, saya nggak bisa ngomong tentang honor. Oke. Hari ini saya ingin cerita tentang korupsi. Gratifikasi itu hanya bagian kecil dari korupsi. Ya. Kalau dibilang katanya gratifikasi itu akar dari korupsi. Saya ingin cerita dulu tentang Indonesia. Di Kuningan nggak pernah ada nih. Beliau ya. Kalau di kantor lama yang ada suara kereta api Pak. Oke. Ada yang tahu informasi tentang indeks persepsi korupsi? Pak Yosi? Pak Budi tahu ya? Setiap tahun Indonesia indeks persepsi korupsi diukur oleh Transparansi Internasional. Dari tahun 2007 sampai tahun 2019 terus meningkat memang. Ya. 2018 indeks persepsi korupsi Indonesia 2018 itu di angka 38. 38 pada derajat dari skala 0 sampai dengan 100. Di tahun 2019 dari 2018 38, di tahun 2019 meningkat menjadi 40. Nah ini berapa maksudnya? 2. Kalau kita lihat skala besaran 0 sampai 100, nilai 40 kira-kira kalau sekolah naik nggak?
Pak Derajat? Kira-kira angkanya itu masuk merah atau sudah biru? Masih merah ya? Oke. Kita nggak usah membandingkan Indonesia dengan Singapura. Ya. Maaf, saya punya dua hadiah. Ada yang tahu berapa indeks persepsi korupsi Singapura? Biasanya anak milenial langsung googling. Ada dari googling. Mas, udah mas, dapat mas berapa? Berapa mas? Oke. Kalau kita di angka 40, Singapura itu sudah di angka 85. Ya bedanya. Kita 40, dia sudah di 85. Gak usah berbicara negara-negara Eropa, Denmark, ya kan, Belanda. Belanda itu di angka 82. Tapi hasil yang real yang ada di Belanda kekurangan narapidana. Pak Budi, Belanda kekurangan narapidana. Pernah Pak Budi mengekspor dari Cipinang, tapi ditolak. Susah ngurusnya makannya katanya. Gak biasa makan keju roti gitu kan. Minta lontong pagi-pagi sama lontong sayur itu susah. Cari ketoprak susah. Belanda bisa angka 82, Singapura 85. Tadi saya bilang negara-negara Eropa nggak usah. Kita bicara Asia saja atau ASEAN. Kita masih kalah sama Brunei. Brunei di angka 62. Brunei 62. Malaysia waktu sebelum dipegang oleh sekarang Mahathir ya Mas? Sudah ganti ya? Siapa sekarang? Siapa? Oke. Waktu sebelumnya, waktu Najib, Malaysia sempat terjun payung, tapi pas Mahathir ya, naik lagi. Indonesia tetap di angka 40, dari 38 ke 40, cuma 2. Mas Hadi bisa lihat, di sana masih banyak yang merah mas. Harusnya itu yang merah-merah ini beranjak ke warna biru, tapi ternyata kondisinya memang sangat sulit. Di sini ada dua mungkin yang bisa saya soroti. Yang pertama ini mengukur ketaatan satu negara dalam menegakkan hukum. Yang kedua terkait demokrasi di Indonesia. Oktober 2019 saya bertemu dengan hampir seluruh bupati dan wakil bupati yang ada di Indonesia di Hotel Sultan Jakarta, Pak Budi. Saya bertemu dengan bupati wakil bupati. Rencananya seperti ini, Pak Derajat, ingin menyampaikan sosialisasi. Tapi baru mulai tiba-tiba langsung ada instruksi Pak Sarip. Gimana? Panitia gimana? Panitia juga bingung, baru saya ngomong sudah langsung instruksi. Pak Sarip, kami datang ke sini sebenarnya ingin curhat sama KPK. Kenapa? Pak Sarip tahu nggak berapa gaji saya sebagai bupati? Ditanya begitu Pak Wisnu ya, Pak Yosi ditanya begitu. Ya saya memang belum pernah tahu Pak. Saya nggak tahu waktu ditanya itu berapa gaji bupati, berapa gaji wali kota, nggak tahu saya. Dari 34 yang sudah 25, berarti tinggal sisa berapa? 9. Kemarin ada tambahan lagi, jadi sudah 26. Sudah 26 provinsi Pak Budi. Dari 34 berarti tinggal 8 provinsi yang mohon maaf gubernurnya belum sekolah di KPK. Tahun tadi saya cerita ke Pak Derajat, ke Pak Budi, Pak Yosi. Tahun 2018 KPK melakukan 30 kali tangkap tangan, operasi tangkap tangan. Dari 30 operasi tangkap tangan, 22 itu adalah bupati wali kota. Saya menyambung cerita saya tentang gaji. Mengapa dengan gaji seperti itu ya, banyak orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi bupati wali kota, jadi gubernur? Ada yang tahu nggak kira-kira?
Kira-kira apa? Kira-kira Palembang berapa? Ada? Ada 22 Pak. 22 ya? Iya. Mengapa kira-kira orang lomba-lomba jadi bupati wali kota? Kesempatan mengembangkan bisnis dengan powernya Pak. Kesempatan mengembangkan bisnis dengan powernya. Salah satunya ya. Oke. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan dengan gaji yang tadi ya Mas, 2 miliar. Mas Joko mana? Kepala desa. Belasan miliar Pak, puluhan miliar. Oke. Ayo Bapak dan Ibu sekalian. Saya bilang di tanggal 9 Desember 2020 akan ada pilkada serentak. Akan ada pilkada serentak di 270 kabupaten kota provinsi. Ada 9 provinsi, ada 224 kabupaten, ada 37 kota. Ini akan dilakukan serentak di tanggal 9 Desember. Tadi saya katakan, ya, gaji ya Mas, gajinya cuma 50 ya Mas Adi. Anggap 50 tadi ya. 5,8 tambah 15 saya bilang 50, anggaplah 50. Okay. Biaya. Tadi kalau Mas Joko bilang 2 miliar Mas Joko. Makanya Mas Joko nggak terpilih ya Mas ya. Masih apa? Masih apa Mas? Saya Ruli Pak. Ruli. Aslinya mana? Saya Jawa Pak. Jawanya? Jawa Timur. Oke. Pekalongan tadi ya? Oke, Jawa Timur nih? Malang? Ya, dekat situ Pak. Dekat situ. Terus Malang? Sama Surabaya Pak. Ke Surabaya. Risma ya? Oke. Bapak dan Ibu bisa coba berhitung. Untuk jadi bupati wali kota ini bukan untuk mendapatkan restu dari partai. Itu harus mengeluarkan uang. Tergantung ya Mas Joko. Tergantung dari kecil, maharnya makin kecil. Dari 30, 22 ya, 22 bupati wali kota. Bapak dan Ibu bisa bayangkan mengapa ini bisa terjadi? Karena antara gaji yang diterima dengan modal untuk jadi bupati wali kota itu sangat timpang. Indonesia ditimbang di bagian demokrasinya masih rendah. Karena salah satunya itu yang Pak Derajat. Karena di Indonesia itu masih berlaku yang namanya mahal. Kondisi ini jelas, ya, banyak, bukan banyak, hampir sebagian besar terjadi di kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Ketika mereka butuh uang modal, ya, dengan gaji sekian, yang mereka lakukan apa akhirnya? Ketika mereka terpilih, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekali lagi bukan rahasia lagi. Yang mereka lakukan adalah mereka merekayasa semua pengadaan yang ada. Dan ketika yang dia dapatkan sebagai bupati resminya cuma segitu, yang dilakukan adalah merekayasa hampir semua pengadaan, Dari kasus yang ada, ini contoh di Bengkulu nih. Ada orang Bengkulu? Apa orang Bengkulu? Ini asli Pak. Kembali asli Pak. Oh, Bapak Bengkulu juga ya Pak? Gak apa-apa ya, saya cerita aja Pak ya. Bengkulu itu kasusnya gubernurnya suaminya, kontraktornya istrinya. Tahu ya Pak ya? Ya, jadi Bapak bisa bayangkan ya, di ruang pribadi di kamar mereka bicara bagaimana cara ngatur semua pengadaan yang ada. Itu
contoh kasus Pak ya. Di sini tadi Mas Hadi yang orang Bekasi ya. Ya tadi orang Bekasi. Bukan orang Bekasi. Orang Banten tadi ya. Ada orang Bekasi sini? Pak siapa? Hartono. Oke. Saya ingin cerita tentang Bekasi. Di Bekasi itu ada Bu Neneng namanya. Ya, kenal Pak? Bapak kenal dia kenal Bapak. Ya. Ya. Ada Bu Neneng namanya. Bu Neneng itu Bupati Bekasi yang ditangkap oleh KPK. Mengapa dia ditangkap oleh KPK? Ini juga sebagai mungkin tips buat Bapak dan Ibu, buat Mas Yosi dan kawan-kawan, bagaimana menghindari OTT KPK. Dicatat Mas Yosi ya. Jadi semua OTT yang dilakukan oleh KPK, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada satupun OTT yang dilakukan oleh KPK itu berasal dari inisiatif kita. 100% seluruh OTT yang dilakukan oleh KPK berasal dari pengaduan masyarakat. 100% seluruh OTT yang dilakukan oleh KPK, Mas Wisnu, itu berasal dari pengaduan masyarakat. Nah, ini tipsnya. Kenapa Bu Neneng sampai tertangkap? Bu Neneng itu deal dengan Meikarta, dengan kasus Meikarta, Bu Neneng ya. Deal dengan Meikarta itu oke, Meikarta akan memberikan kepada Bu Neneng 13,7 miliar. Ya, 13,7 miliar. Pemberian dilakukan secara bertahap. Ya. Ketika Bu Neneng sudah menerima dari 13,7 terima 7,6 miliar, itu langsung didistribusikan Mas Yosi, ya kan, kepada kadis-kadisnya. Dapat bagian dia Mas Yosi, kadis-kadis itu dapat bagian. Nah, dilalainya, kalau orang bilang dilalai. Masalahnya muncul kenapa? Ada kadis yang nggak kebagian. Ini Pak Budi. Mbak pernah kebagian dari Pak Yosi? Nggak pernah ya? Pak Yosi di sini terkenalnya royal atau pelit? Royal. Bagus. Ya wajar Pak, belum punya pasangan royal wajar. Kalau Pak Budi mungkin pelit kan? Jadi ketika sudah dapat angka uang 7,6 miliar, itu dibagi-bagi. Ternyata ada kadisnya, salah satu kadisnya Pak Budi yang nggak kebagian. Lapor ke KPK Pak. Lapor ke KPK. Ya sudah, ketika kita dapat informasi yang menurut kita A1, kita langsung melakukan keluarkan surat perintah penyadapan. Ditangkaplah Bu Neneng. Yang kasihan ketika ditangkap memang kondisinya sedang hamil muda, sampai akhirnya melahirkan di Sukamiskin. Ya. Kalau kita lihat Bu Neneng, Bu Neneng itu sudah sangat kaya, bapaknya itu ya Pak, itu tuan tanah di Bekasi betul Pak ya. Tapi kenapa masih melakukan ini? Karena itu tadi ingin mengembalikan modal ketika jadi bupati. Ini satu kondisi yang menurut saya karena ada ketimpangan, ya kan, antara gaji dengan mahar itu. KPK sudah menyampaikan dalam rapat resmi dengan Komisi 3 DPR, ya, waktu itu oleh Pak Agus, ketua kami yang lama, disampaikan oleh Pak Agus di dalam rapat dengan pendapat dengan DPR, rapat kerja dengan DPR, kita katakan, tolong bantu kami agar tidak ada lagi mahar politik. Karena sepanjang mahar politik ini tetap ada, ya, dengan banyaknya partai, ya, yang namanya bupati wali kota akan jadi kesakitan terus di KPK. Tapi apa yang jawaban dari Komisi 3?
undang-undang pemilu yang mengatur bahwa ketika ada calon, pasangan calon yang melakukan money politik, mahar politik yang diatur. Jadi dia bilang, Pak Agus nggak usah ikut campur masalah ini. Ini ranahnya partai. Apakah KPK berhenti sampai di situ? Tidak. Kami menyampaikan mengapa partai butuh mahar, karena mereka mengatakan mereka butuh uang untuk operasional partai. Oke, akhirnya kita ajukan, kita lakukan penelitian untuk meneliti berapa kira-kira atau apa jalan keluar yang bisa kita berikan kepada partai politik untuk menghindari lagi mereka menerima uang-uang tidak jelas. Kita ajukan kepada pemerintah, tolong hargai setiap suara yang diterima atau yang ketika misalnya di provinsi, kabupaten, kota, itu uang beredar sudah pasti banyak. KPK tidak bisa lakukan apa? Yang bisa lakukan adalah Bawaslu. Sesuai dengan aturan undang-undang pemilu yang bisa mengawasi itu Bawaslu. Itu kan satu polisi makanya. Mau melalui partai mana gitu kan? Itu satu. Yang kedua, mengapa Indonesia penangkapan yang dilakukan oleh KPK masih marah? Salah satunya lagi adalah sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mau membatasi transaksi tunai. Ketika pemerintah tidak mau membatasi transaksi tunai, yang tepuk tangan adalah para koruptor dan para pemberi suapnya, pejabat yang korup dan pemberi suapnya. Bapak dan Ibu sekalian, waktu kami menangkap Gayus, pegawai pajak, golongannya 3B. Waktu ditangkap itu di golongan 3B. Dia tidak menyimpan uangnya, Pak Budi, dia tidak menyimpan uangnya di bank. Dia tidak punya rekening di bank. Walaupun ada cuma sekedar kamuflase. Dia menyimpan uangnya di salah satu set deposit box yang ada di bank. Ketika kami tangkap, yang kita dapat informasi dari yang bersangkutan, dia simpan set deposit boxnya di Bank Mandiri di Imam Bonjol, Jakarta. Kita bongkar berapa yang kita dapatkan di sana. Uang cash yang ada di sana itu uang cash dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika, logam mulia, sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat apartemen, BPKB mobil, dan lain sebagainya. Kalau Pak Hadi punya berapa sertifikat? Saya punya banyak. Pak Hadi berapa? Banyak. Banyak. Pak Budi berapa sertifikat? Sedikit. Gak apa-apa, bilang banyak, bilang sedikit, gak apa-apa. Nanti saya minta sama Pak Derajat data pegawai yang ada di sini. Saya cuma butuh nicknya, Pak. Nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai saya 317-409-16-0468-0006. Saya lahir tahun 68. Makanya sini mas-mas semua, ya kan? Mas Derajat, Mas Yosi, Mas Wisnu. Karena usia saya 52 tahun, beliau masih milenial. Jadi nanti kami akan minta nicknya. Dengan nick itu kami akan bisa telusuri itu. Jadi kami punya alat namanya telusur. Kami punya alat namanya telusur. Kita tinggal masukkan saja nicknya Pak Hadi misalnya. Nicknya Pak Hadi itu akan muncul aset-aset yang dimiliki oleh Pak Hadi. Kita akan cek berapa gajinya Pak Hadi resmi yang diberikan oleh Pak Derajat yang tanda tangan di SK-nya misalnya, oleh Bu Leni misalnya. Ada kesesuaian nggak antara gaji dengan aset yang dimiliki? Kalau ada kesesuaian ya sudah dipinggirkan oleh KPK. Tetapi ketika ada ketidaksesuaian antara gaji dengan aset,
Itu yang akan diperiksa oleh KPK. Tapi saya yakin di sini semuanya sesuai, kan? Sesuai nggak kira-kira Mas Adi? Sesuai. Mas Adi punya sertifikat berapa? Punya berapa sertifikat? Sedikit. Kalau saya nanya di pemerintahan gitu, kalau lagi ada sertifikat berapa Pak? Punya sertifikat berapa? 2 paling Pak Sari. Kok paling? Iya 2 memang. 1 rumah, ya 1 ada tanah. Berarti kalah sama saya Pak. Pak Yosi, sertifikat saya ada 30-an Pak. Sertifikat pelatihan yang banyak. Sama ya. Pemerintah sama sekali tidak mau membatasi transaksi tunai. Para koruptor, para pejabat yang ingin korup dan para penyuap itu sangat senang ketika tidak ada pembatasan transaksi tunai. Waktu kami menangkap Akil Mukhtar, Bapak dan Ibu sekalian, waktu menangkap Akil Mukhtar, itu di rumahnya itu ada ruang khusus yang di dinding-dindingnya itu pakai gipsum di dinding-dindingnya itu. Ketika kita buka, itu isinya uang tunai semua, tidak disimpan di bank. Karena memang semua transaksi dari koruptor, dari penyuap kepada para pejabat itu diberikan secara tunai. Mengapa KPK meminta sudah lama sekali untuk dilakukan pembatasan transaksi tunai? Karena itu untuk menghindari pemberian uang tunai itu. Ketika tidak ada pembatasan transaksi tunai, PPATK tidak bisa memantau pemberian tersebut karena dilakukan secara tunai. Waktu kami menangkap Pak Akil Mukhtar, sekali lagi, uang itu dari beberapa kasus itu disimpan tidak di bank, tidak ada tempat masuk, tapi ada ruang kerja beliau di dalamnya itu tinggal buka, dari Bupati A, dari Bupati B gitu kan. Karena memang dia kan nangani kasus-kasus pilkada banyak. Sampai kapan pun Indonesia yang seperti ini, sepanjang mahar politik Pak Derajat, mahar politik tidak segera dibatasi, tidak segera diatur oleh pemerintah. Lalu transaksi tunai, KPK sudah mencoba mengirim menyampaikan kepada pemerintah, kepada Komisi 3, 50 juta maksimal. Tidak boleh lebih, kalau lebih dari 50 juta harus by transfer sama DPR ditolak. PPATK mengajukan 100 juta. Sampai hari ini DPR belum menyatakan menerima atau menolak. Artinya apa? Sepanjang lubang-lubang ini penegakan hukum yang ada di Indonesia, akan sangat sulit kita beranjak dari 40. Oke, Bapak dan Ibu, ini di perusahaan ada kewajiban LHKPN? Ada ya? Oke. Yang tadi saya katakan, kami di KPK punya alat yang namanya telusur. Di bulan Mei atau Juni 2019 lalu, saya ke Jambi. Ada orang Jambi di sini? Bengkulu ada Jambi? Ada Pak ya? Ya, saya ke Jambi Pak. Ke Jambi, saya bertemu dengan 13 bupati yang ada di Jambi. Dari 22 bupati, kami bertemu dengan 13 bupati yang ada di Jambi. Ini kaitannya dengan LHKPN Pak Budi. 13 bupati yang kami panggil untuk mengklarifikasi isi dari LHKPN-nya. Ada satu bupati yang mempunyai aset yang fantastis, dia punya, dari hasil telusur kami Pak tadi, dari hasil telusur kami, dia punya 176 sertifikat. Bupati loh. Pak Yosi berapa sertifikat? Pak Fauzi? 2 ya. Tanah dan bangunan. Ya. Tanah 1, tanah dan bangunan sama tanah. Atau dua-duanya rumah. Nah, nanti saya minta tipnya Pak ya. Oke. Seorang bupati di Jambi ya, Bapak,
seorang bupati ini, dia punya 176 sertifikat. Bapak bisa bayangkan, modal dia buat pensiun itu udah cukup. Karena ketika kita teliti ke lapangan, ya, ketika kami teliti ke lapangan, di lapangan itu sertifikat-sertifikat itu bukan tanah kosong. Sudah ada kos-kosan, sudah ada klinik, ada yang dijadikan kafe. Bapak bisa bayangkan, ya, mengapa banyak orang berlomba-lomba yang untuk jadi bupati wali kota? Karena itu, kalau tidak ketahuan KPK ya, alhamdulillah di dunia ini sejahtera. Di akhiratnya wallahu alam ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, ya saya sekali lagi, Indonesia tidak akan LHKPN yang kami minta untuk dilaporkan sudah dilaporkan memang. Sampai hari ini kami menangani 350.000 wajib lapor LHKPN yang tidak bisa kami teliti semuanya. 350.000 ya dengan 30 pegawai yang menangani LHKPN. Bapak bisa bayangkan. Makanya dengan telusuri itu kita terbantu langsung ketahuan siapa yang kira-kira antara gaji, antara penghasilan dengan saya katakan dengan apa namanya, dengan asetnya itu ada kesesuaian atau tidak. Bapak dan Ibu, selain kami awasi melalui LHKPN, kami juga mengawasi Bapak dan Ibu melalui data PPATK. Ya, di data PPATK, ketika belum ada pembatasan transaksi tunai, kita kan tadinya menyatakan akan banyak transaksi non tunai yang dilakukan. Tapi ternyata walaupun belum ada pembatasan transaksi tunai, masih banyak pejabat-pejabat yang menerima uang yang tidak resmi itu melalui transaksi perbankan. Data itu kami dapatkan dari data PPATK yang dikirim ke KPK. Dari data tersebut kelihatan sekali bahwa masih begitu banyak ya, penyelenggara negara, pejabat negara yang menerima uang-uang yang tidak resmi. Terakhir saya lihat data ada seorang komisaris di BUMN, bukan direkturnya, bukan direksinya, tapi komisaris, jajaran komisaris itu terima uang hampir 49 miliar. Banyak nggak Mas Yosi? Banyak nggak ya? Itu sedikit. Karena transaksi yang di atas itu masih banyak lagi. Mohon maaf, saya sedang mengawasi, sedang melakukan pendalaman atas transaksi keuangan seorang mantan pejabat. Saya sampaikan saja, mantan pejabat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 19-20-nya belum saya lakukan. 2014 sampai 2018 Bapak tahu berapa uang keluar masuk di rekening mantan pejabat di Indonesia? 2,6 triliun. Pak Derajat, Pak Budi, 2,6 triliun dari 2014 sampai dengan 2018. 2019-2020 belum saya cek. Yang terjadi apa? Di sana terlihat uang keluar masuk dari dia punya beberapa perusahaan. Dia punya beberapa perusahaan, uang itu masuk dari perusahaan A ke perusahaan B, dari perusahaan B ke C, dari C ke D, atau sebaliknya. Peredarannya 2,6 triliun. Ketika kami cek data perusahaan-perusahaan yang menerima transferan sebesar itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu ternyata, mohon maaf, di lapangan itu cuma ruko biasa, PTA, itu kami punya data di tim kami, ya kan, untuk mengecek perusahaan A dengan nama ini alamat di mana, kita cek lapangan, ya, kerjasama dengan perpajakan, itu ada yang cuma ruko, ada yang tempat tinggal biasa, ada memang satu, ya, yang kelihatan seperti perusahaan, itu cuma sebagai distributor Unilever. Dengan kondisi perusahaan-perusahaan seperti itu, mana mungkin peredaran uang sebesar itu, 2,6 triliun. Apa yang terjadi?
terjadi di sini, yang kemungkinan terjadi adalah tindak pidana pencucian uang. Ya. Ada TPPU namanya di korupsi itu ada yang namanya tindak pidana pencucian uang. Nah yang tadi yang mana yang komisaris BUMN yang terima 49 miliar itu kasihannya saya dengan mereka, dengan keluarganya adalah uangnya itu Pak Yosi, uang yang 49 miliar itu hanya dia alirkan setelah dia terima transferan, dia alirkan ke istri dan kedua putrinya. Jadi dimasukkan ke rekening istrinya ya Mas, dan ke rekening dua putrinya. Itu pertama tidak pidana pencucian uang. Yang istri sudah pasti kena, yang putri kalau dia di bawah umur belum. Tapi modus-modus seperti ini menurut saya terlalu konservatif Pak. Ya. Mungkin Pak Yosi punya modus nggak kira-kira kalau terima uang kasih ke siapa? Hah? Kalau pejabat Indonesia modusnya sudah biasa sekali tuh. Kalau nggak ke pembantunya, ya. Kalau yang sudah punya ajudan, ya Mas Adi, ke ajudannya. Ya. Kalau dia punya banyak sopir, ke sopirnya. Ya. Kalau makin banyak lagi ke tukang kebunnya. Biasanya KPK akan meneliti ke lingkungan-lingkungannya itu. Jadi ini tips juga untuk menghindari jangan sampai ketahuan. Ya, Mas Susi ya. Jangan kirim uang kita itu ke pembantu, ajudan, sopir, ya. Apalagi keluarga dekat, adik, kakak, ya. Itu sudah pasti akan ditelusuri oleh KPK. Ya. Makanya harus cari modus yang lebih oke lagi, kira-kira tidak sampai diketahui oleh KPK. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Anggota DPR mengapa mereka tidak mau membatasi transaksi tunai, karena ya mereka termasuk yang paling banyak juga. Ya. Mereka termasuk yang paling banyak. Gubernur ada 21, wali kota bupati 120, karena di 2018 ada 22. Jadi hampir semuanya sudah masuk sekolah di KPK. Oke, kalau tadi saya bicara tentang bagaimana korupsi di Indonesia, apa yang menyebabkan korupsi terjadi, mungkin sekarang kita bicara tentang gratifikasi. Ini saya sayang nih kalau dibawa pulang lagi. Ini isinya insya Allah ada isinya. Tapi berapa nilainya nggak tahu. Ya, pertanyaan saya udah, Mas Joko atau Mas Ade, apa beda Mas Joko dulu ya? Mas Joko, apa beda gratifikasi dengan gravitasi? Panitia ada mic gitu biar suaranya. Mas, pegang dulu Mas. Kalau nggak bisa jawab saya ambil lagi. Apa Mas Joko? Apa beda? Pernah dengar istilah gratifikasi nggak? Sering. Oke. Ya kan, kalau gratifikasi hebat. Apa beda gratifikasi dengan gravitasi? Gratifikasi apa? Gratifikasi. Oke, gravitasi dulu. Gravitasi apa? Daya tarik. Daya tarik apa? Daya tarik wanita. Bisa. Ya. Daya tarik siapa? Daya tarik A dan B. Mas Joko sekolahnya di mana? Oke, daya tarik. Kalau gratifikasi apa? Pemberian. Pemberian apa? Pemberian dari Pemberian sesuatu dari A ke B. dari siapa? A ke B. A ke B. A-nya misalnya siapa? Mas Joko memberikan kepada Pak Budi. Bisa. Siap. Atau Pak Budi ngasih ke Mas Joko. Siap. Gitu ya? Udah itu aja.
Siap. Saya ambil lagi. Mas Ade, atau nih milenial, Mas siapa tadi? Bina. Bina. Oke Mas Bina, apa beda gratifikasi dengan gravitasi? Gratifikasi itu adalah kan sebuah jabatan yang diajukan. Oke. Urusannya, Urusannya, kepentingannya. Oke. Oke. Kalau gravitasi? Gravitasi itu adalah daerah yang lagi Dari bumi. dulu Isaac Newton. Oke. Oke. Kasih applause buat Mas. Nanti coba dicek ya ada isinya atau enggak. Mas Joko nggak apa-apa dikasih juga deh. Mas Joko jawabannya nggak sempurna makanya saya ambil lagi tapi kayaknya sedih banget gitu. Saya kasih juga. Sampai itu masuk kategori gratifikasi nggak dok? Oke. Pertanyaannya betul Pak Fauzi. Ini termasuk gratifikasi nggak? Ya. Ketika itu diberikan di tempat umum, ya kan? Dan maaf, seharusnya memang tadi tunjuk tangan, tapi saya kalau tunjuk tangan pasti nggak ada tunjuk tangan. Ya. Ketika itu diberikan ke umum, ya, nilainya juga masih wajar dan siapapun mungkin punya kesempatan untuk mendapatkannya, ya, itu bukan gratifikasi. Tapi beda Pak dengan Mas Joko misalnya, pas keluar acara, Mas Joko saya kasih ini, Mas ini untuk kamu, ya, itu gratifikasi. Padahal bedanya cuma di momen kan, momen di acara bersama-sama ini kita melakukan secara terbuka, ya kan, Mas Joko menjawab apa yang saya tanyakan, ya kan, dan saya anggap jawabannya walaupun belum pas tapi mengena sudah mengarah saya berikan. Begitu juga kepada Mas Pinan, agak susah namanya. Ya, ketika saya sampaikan Mas Pinan bisa menjawab, bukan gratifikasi. Ya, oke nanti kita bahas lebih lanjut. Ini ada beberapa, mungkin pembawa acara bisa dibaca nggak Pak? Yang dari ini Pak. Saya ingat ini hadiah saat saya muntah dari Pak Wisnu. Ngasih apa sama Pak Wisnu? Pak Wisnu ngasih apa? Semua doa aja. Di WA ya? Doa ya? Oke, terus Mbak? Pak Derajat, ini ada kimono untuk Ibu. Kemarin saya kunjungan ke Jepang, kata Pak Rito. Nanti saya bilang Pak Derajat ya, untuk kirim Bapak ke Jepang, ya, jualan kimono. Oke, lanjut Mbak. Terima kasih Pak Yosi atas hadiah atas wanitanya, kata Bu Reni. Kalian nggak tahu kan? Kalau Pak Yosi pernah kasih tas wanita, tahu nggak? Nggak tahu kan? Saya dapat bocoran soalnya. Mas Yosi, hati-hati loh, Bu Reni udah punya suami loh. Oh, belum pas berarti ya? Pas datang aja ya, contohnya ya? Oh, belum ya? Waktu itu Bapak kasih harga berapa ya? Ya? Oke, lanjut. Saya harap Bapak Ibu tidak menolaknya dan hubungan baik selama ini. Oke, terus Bapak cepet. Bapak Ibu, mari makan siang bersama. Hidangan sudah disiapkan untuk Bapak Ibu di ruang VIP. Oke, Selamat Bu, Anda dapat hadiah. oke. Terima kasih Bu Dia atas bantuannya. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk Ibu. Oke, terakhir ini. Alhamdulillah rezeki anak soleh gak akan kemana. Mbak, saya tanya ke Mbak siapa namanya? Hah? Yesi, Mbak Yesi. Pertanyaannya gini, kalau tiba-tiba suatu hari, ya, Mbak Yesi menerima transferan uang 100 juta, ya, tidak tahu dari siapa, ya, apa yang akan Mbak Yesi lakukan? Menanyakan ke Bang, ternyata Bang menyatakan tidak
tidak jelas siapa yang memberikan. Tidak ada keterangan nomor rekeningnya sama namanya, misalnya, ya, apa yang akan Bapak lakukan? Apa? Kalau Mas Joko jawabannya biar aja saya simpan dulu. Ya Mas Joko ya. Jawaban Mas Joko, alhamdulillah rezeki anak soleh gak ada kemana. Ya. Hah? Ada tulisannya gimana? Oh mau dapet. Ya Mbak, gimana Mbaknya sih? Bang salah transfer. Biar memang terrekening Mbak Yosi gitu. Mbak Yosi. Mbak Yosi malu. Mbak Yosi. Gak ketahuan dari mana? Atau saya ubah. Suatu hari Pak Fauzi, ya, suatu hari Pak Fauzi pulang dari kantor, tiba-tiba ibu di rumah menyatakan, Pak, ini ada seseorang yang kirim, nggak tahu nih apa isinya, ada kotak, ya, ada satu kotak dikirim ke Pak Fauzi, ya. Pulang kantor habis mandi, Pak Fauzi buka, udah habis mandi makan buka. Ketika dibuka sama Pak Fauzi, isinya ternyata jam tangan Rolex. Ya Pak, Bapak pernah terbayang nggak punya jam tangan Rolex? Enggak ya? Ya memang nggak akan terbayang, nggak akan punya juga. Tapi yang ngasih ke Bapak ini juga tahu diri, dia kasih jam tangan Rolex KW3 Pak. Dia kasih jam tangan Rolex KW3. Belakangnya juga bukan X tapi K, Rolex K. Ya. Dikasih ke Bapak, ya pas Bapak bilang, ini dari siapa? Nggak ada juga Bang, seperti itu juga nggak ada. Alamat pengirimnya juga nggak ada. Apa yang akan Pak Fauzi lakukan? Yang jelas kalau nggak tahu pengirimnya, terus atau tidak tahu apa, biasanya kalau kita sekarang kan yang online lah, bisa pakai online. Nah, kita merasa tidak memasang online juga, justru saya tidak akan berani memukanya, bisa jadi itu bom atau apa. Jadi nggak tahu. Oke, ceritanya tidak usah di hiperbol seperti itu. Biasa aja. Anggap Bapak buka aja. Pas Bapak buka tadi, jam tangan Rolex anggap KW1 lah. Ya. Kalau Rolexnya asli, kami sering dapat laporan gratifikasi Pak. Ya. Rolex asli itu yang terakhir kami terima dari seorang direktur di Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian itu 225 juta. Kalau yang Bapak terima karena KW1 itu yang harga 25 juta Pak. Ya. Apa yang akan Pak Fauzi lakukan? Dibuka Pak. Ya, Pak usah bilang bohong segala macam. Dibuka, apa yang akan Bapak lakukan? Saya ingin tahu sikap Bapaknya ketika menghadapi kondisi ini. Sama dengan Bu Yesi tadi. Ya. Apa yang akan dilakukan atas uang 100 juta itu? Apa yang akan Bapak lakukan? Gak ketahuan. Ya, juga gini jujur aja Pak ya. Kan kalau ini harusnya pemberian itu harus dilakukan ke KPK. Nah, sementara kan kita berpikir pragmatisnya begini, sesuatu kalau kita laporin malah kita dibilang repot sendiri. Lapor ayam, lapor kehilangan ayam. Iya, Akhirnya kehilangan. Ini jawabannya dia Pak, diam aja udah. Diam ya. Oke. Oke, kalau rezeki anak soleh sama Mbak Yesi ya. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Sudah coba cari tahu, terus memang tidak tahu dari siapa. Oke. Kalau dilaporkan juga malah kita jadi repot sendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Ini ada beberapa contoh, ya. Ternyata Pak Wisnu ngasih hadiah ke Mbak ya tadi ya. Apa hadiahnya Pak? Ucapan aja ya. Gue ulang tahunnya kapan? 18 Mei Pak. Pak, 18 Mei jangan kasih cuma ucapan ya. Ya, kasih yang lebih lah. Oke. Oke, yang kedua nih, ini Pak Derajat. Ini kan hal yang biasa. Misalnya, ini terjadi di kementerian, di lembaga itu sering terjadi. Ya. Salah satu anak buahnya pulang tugas, ya. Di salah satu
Begitu juga Pak Yosi tadi ya, kasih tas wanita kepada siapa? Ke Bu Reni. Harga berapa ya kira-kira? 25 juta. 25 juta ya. Dari Paris berarti. Oke, anggap 25 juta. Hadiah ulang tahun misalnya Bu Reni. Dari kasus-kasus yang tadi ini, ya, contoh-contoh ini, kira-kira ini hal yang biasa, ya, itu hanya sebagai hadiah, atau ini termasuk dalam kriteria pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan gratifikasi itu? Hadiah atau gratifikasi? Oke, nanti kita bahas apa itu gratifikasi. Ini disimpan dulu ya. Artinya nanti ketika kita sudah dapat pengertian tentang gratifikasi, contoh-contoh ini bisa langsung kita sampaikan. Oh ternyata pemberian dari Pak Yosi kepada Bu Reni itu termasuk hadiah, dari Pak Wisnu kepada Pak Derajat itu termasuk gratifikasi, atau seperti apa nanti setelah kita memahami bunyi dari pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah ini Mas Yosi, sengaja saya pilihkan ini. Cuma wajahnya nggak sama dengan Yosi ya. Ini saya contohkan satu kasus lagi. Bisa jadi suatu hari misalnya yang sini sudah akan menantu siapa kira-kira? Yang akan menikahkan anaknya ada di sini. Mas siapa? Pak Budi, masih lama? Bapak, Jambi masih lama? Nikahkan anak? Hah? Masih lama Bapak? Mau nikah lagi jangan? Ya. Anggaplah hadiah akan menikahkan anaknya. Ya, saya nggak ingin Bapak dan Ibu bisa nanti membedakan mana itu hadiah yang dibolehkan, mana itu gratifikasi. Ya, misalnya Pak Hadi akan menikahkan anaknya, ya kan? Sebar undangan, ya, mau pakai gedung mana? Sebut aja. Hah? Di Banten. Atau pakai musim maritim? Pakai musim maritim ya, oke. Pakai musim maritim nanti tanggal 1 Januari dan tanggal 31 Januari 2021. Disebar undangan oleh Pak Hadi, diundang Pak Derajat, diundang Pak Budi, Pak Yosi, Pak Wisnu, jajaran direksi diundang, jajaran komisaris diundang sama Pak Hadi. Ini juga semua diundang semua, ya. Dalam proses pernikahan itu undangan cukup banyak yang mungkin diterima oleh Pak Hadi sebagai tuan rumah. Itu bisa berupa uang, angpau, bisa berupa barang kado, bisa berupa karangan bunga. Biasanya kan gitu kan? Nah nanti dari uang, angpau, kado dan karangan bunga mana yang masuk gratifikasi, mana yang masuk hadiah? Oke. Setelah acara selesai, ya kan, dibukalah angpau, kado dan kalau karangan bunga udah ada di karangan rumah, ya. Dibuka, terlihat pertama Pak Wisnu. Oh Pak Wisnu, angpaunya 750.000. Mungkin nggak dia bisa 750.000? Mungkin ya. Oke. Pak Yosi 1.200.000. Kebanyakan nggak? Banyak. 1.200.000 ya. Ingat ya Pak? Berapa Bapak? 750, 1.200.000. Pak Budi dulu. Pak Budi 500. Pak Derajat, pantasnya berapa? Iya sih, pantasnya berapa Pak Derajat? 500. Kamu merendahin Pak Derajat tuh. Oh 5 juta. Oh 5 juta Pak.
Di kelasnya kayak terpaksa banget ya. Bayusi loh ya, Bayusi ya. Tanggung jawab 5 juta. Oke, anggap 5 juta ya. Pak Fauzi sebagai tetangga dari Pak Hadi, Pak. Tetangga. Ya. Kalau tadi kan teman kantor ya. Pak Fauzi sebagai tetangga Pak Hadi, ya, kasih beras 5 karung. Karena Bapak memang pengusaha beras. Ya, tetangga kasih beras 5 karung. Mbak dari tadi pegang laptop terus. Mbak saya perankan sebagai ponakannya dari Pak Hadi, tinggal di Singapura. Mbak siapa? Nurma. Ya, Mbak Nurma sebagai ponakan. Ya. Pak Hadi ingat ya, Mbak Nurma itu ponakan, Pak Fauzi sebagai tetangga yang tadi teman kantor. Mbak Nurma sebagai ponakan Pak Hadi dari Singapura transfer uang ke rekening Pak Hadi 5 juta. Ya, oke? Yang seusia Pak Hadi siapa? Pak siapa? Pak Agus. Anggap Pak Agus teman SMP. Ya, teman SMP. Pas Pak Hadi menikahkan, Bapak kasih bukan uang, tapi kasih kado. Kasih kado. Ternyata pas dibuka kecil memang. Dibuka ternyata isinya. Sehingga dia dari Pak Hadi menikahkan, Bapak harus kasih NMAX. Ya, teman SMP, teman nakal ya, gitu kan? Teman nakal kasih NMAX, 1 buah kunci NMAX kasih ke Pak Hadi. Oke, tadi ada 4 posisi, ada 5 berarti. Ada teman kantor, ada tetangga Pak Fauzi, ada ponakan, dan ada teman SMP, teman nakal. Oke, dari kasus ini nanti kita belajar tentang mana yang masuk gratifikasi, mana yang boleh diterima oleh Pak Hadi, mana yang tidak boleh diterima. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Budi, teman-teman merasa nggak kalau masuk ke dalam kriteria ini nggak? Pasti jawabannya enggak. Iya, betul. Ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengaturnya seperti ini. Ya Mas Joko, nanti kita tahu tentang gratifikasi itu Mas Joko. Ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini mengaturnya tentang ini. Mengaturnya seperti ini. Tapi sebelum masuk itu, pengertian gratifikasi dulu. Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas. Jadi kalau kita dapat apapun dari orang ya, itu oleh undang-undang dinyatakan sebagai gratifikasi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu boleh diterima atau tidak? Tinggal kita masuk ke dalam definisi pasal 12B besar, Pak Budi. Menyebutnya kalau ditanya gratifikasi diatur di mana? Di pasal 12B besar. Jadi B-nya itu B besar. Karena di Undang-Undang Nomor 20 ada B kecil, 12B kecil, dan ini 12B besar. Di sana diatur semua bentuk penerimaan. Bacakan Mbak, bisa berubah. Dapat berupa uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, rabat atau diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan wisata, fasilitas lainnya. Oke. Ini yang semua yang kalau kita terima ini, ya, itu masuk kriteria gratifikasi. Cuma yang jadi pertanyaan, 2 pertanyaannya, kita ini termasuk pegawai negeri atau bukan? Kalau mengacu sama aturan yang terkait undang-undang PNS, ya kan, pegawai negeri, ya, dikatakan pegawai negeri sipil itu ada beberapa kriteria. Pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri itu ada beberapa kriteria. Ya, kriteria yang terakhir, saya tidak bawa paparannya, adalah setiap orang atau korporasi
yang mendapatkan biaya atau sebagian atau seluruhnya dari pemerintah. Perusahaan Pak Derajat masuk nggak kira-kira itu? Kayak sih masuk nggak? Kalau pegawai negeri bukan, pegawai negeri biasa seperti saya PNS. Saya pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan, tapi dipekerjakan di KPK. Saya pegawai negeri yang sesungguhnya gitu. Tapi ada pegawai negeri yang sebagai perluasan dari pengertian pegawai negeri. Salah satu bunyi dari perluasan pengertian pegawai negeri adalah setiap orang atau pegawai atau korporasi yang menerima, ya, entah itu gaji atau pembiayaan dari pemerintah, dari anggaran negara. Masuk nggak kira-kira? Kalau kita mengacu pada Pilpres kemarin, Pak, itu kan sebagai pemerintah. Oh iya, amin. BUMN atau anak perusahaannya bakal masuk. Nah, kalau kita mengacu ke itu menyatakan bukan. Jadi ya kita menganggapnya bukan. Oke. Sementara mengajukan ya. Tapi di aturan KPK Pak, kalau kita kan nggak mau ikut ke situ Pak ya, karena itu ranahnya waktu itu terlalu sensitif. Tapi ada di kami kriteria pegawai negeri. Nanti saya kirim ke Pak Budi. Siapa yang tidak boleh menerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Di aturan KPK ada kriteria, bukan KPK, di aturan negara ada kriteria siapa saja yang masuk sebagai pegawai negeri. Dari data yang ada di kami, Bapak dan Ibu mohon maaf, masuk kriteria pegawai negeri. Bukan pegawai negeri seperti saya Pak ya, tapi kriterianya masuk sebagai pegawai negeri. Bapak bukan pegawai negeri, Bapak pegawai BUMN, Bapak pegawai dari anak perusahaan, kan? Tapi dari sisi pasal 12B besar, kriteria Bapak dan Ibu yang bekerja di perusahaan ini masuk sebagai pegawai negeri, kategori pegawai negeri. Oke, ketika Bapak dan semua udah paham bahwa masuk pegawai negeri, apa yang diterima? Menerima gratifikasi. Seperti Pak Derajat tadi menerima apa dari Pak Wisnu? Kimono. Bu Reni terima apa dari Pak Yosi? Tas. Oke. Ketika Pak Hadi tadi, Pak Hadi pegawai negeri agak ya, bukan agak. Pak Hadi masuk kriteria pegawai negeri. Dia terima apa saja tadi? Terima dari teman-teman kantor uang. Terima dari Pak Fauzi beras. Terima dari Mbak Nur uang transfer. Terima dari Pak MX. Oke. Kita pahami dulu ini. Kriteria pegawai negeri masuk enggak? Masuk ya. Kalau masih ada yang nggak terima, nggak apa-apa. Masa saya bukan pegawai negeri besar, Mbak Yesi? Bukan Pak, saya bukan pegawai negeri, nggak apa-apa. Ya, memang dari dia. Kalau dibaca secara legal kok, bukan. Saya dia biasa. Ya, pemberian antar teman, ya kan? Pemberian dari suami ke istri ketika ulang tahun, pemberian dari anak dari bapak ke anaknya ketika anak ulang tahun, atau pemberian dari Mas Yosi kepada Bu Reni ketika Bu Reni ulang tahun. Itu hadiah atau apa? Hadiah sepanjang nilainya masih wajar. Yesi ya. Tapi sudah berkeluarga ya sih. Sudah ya. Sayang ya. Oh. Iya, tadi saya juga menyebut Yesi yang saya sebut. Oke. Beda beda gratifikasi, suap dan pemerasan. Kalau dari tindak pidananya macam-macam, gratifikasi itu salah satunya. Ya. Ada tindak pidana
Oke. Saya ingin mencontohkan, ingin menyampaikan yang mudah terkait apa beda gratifikasi, suap dan pemerasan. Mas Rino bagian umum ya? Bukan. Operasi. Pengadaan di mana Pak Derajat? Oh, dimulai di semua ya, keuangannya. Oke, anggap di Mas Rino ya. Mas Rino suatu hari akan pengadaan 200 laptop untuk pejabat-pejabat. Dikit ya? Nggak kebagian ya? Berapa harusnya Pak? Bapak? Kurang ya Pak? Bapak nggak kebagian ya? Kalau dikit? Berapa? 1.000? 600? Oke. Anggap akan pengadaan 300 laptop. Ya. Berapa kira-kira nilai wajar untuk dilelang? Kalau 300 laptop, yang oke lah. Satu laptop berapa Mas Adi kira-kira? 10 juta udah cukup? Oke, 10 juta agak. 300 laptop 10 juta berarti 3 miliar itu sudah termasuk pajak di dalamnya. Ya. Itu lelang yang akan dilakukan oleh Pak Rino. Dilempar dilelang, ya, dapat beberapa calon vendor. Ada Pak Fauzi, salah satu calon vendornya dari PT Amburadul, Mas Joko dari PT Gampaurugi, ya, Mas Agus, atau 2 PT aja. Ya. Setelah diseleksi baik administrasi maupun teknis, didapatkan 2 calon pemenang, PT-nya Pak Fauzi dan PT-nya Mas Joko. Ya. Mas Rino nggak pernah berhubungan dengan Pak Fauzi, ya, nggak pernah. Dengan Mas Joko nggak pernah. Stafnya saja mungkin yang turun. Mas Ade yang turun. Stafnya yang turun. Misalnya Mas Ade ya, Mas Ade yang turun untuk berkomunikasi dengan Pak Fauzi dan Mas Joko. Ya. Dilakukan beauty contest, kemampuan dari perusahaan Pak Fauzi dan perusahaan Mas Joko dites. Oke, akhirnya dengan sepengetahuan Pak Rino, Mas Ade memutuskan yang menang perusahaan Mas Joko. Hah? Gak mau rugi soalnya. Tadi Amburadul gak mungkin menang kan? Gak mau rugi kan? Ya, Mas Ade atas izin Mas Rino memutuskan perusahaan Mas Joko sebagai pemenang. Ya Mas Joko? Mas Joko akhirnya setelah diangkat sebagai pemenang, tanda tangan kontrak, Pak Rino tanda tangan, Mas Joko tanda tangan. Selesai tanda tangan, Mas Joko kirimkan 300 laptop itu ke kantor. Oke? Setelah diteliti oleh Mas Ade, teliti oke, sesuai speknya, sesuai dengan barang yang kita minta tanda tangan Pak Rino untuk pembayaran, ditransfer pembayaran ke Mas Joko. Selesai. Tidak ada sama sekali transaksi di sana, dan memang harusnya seperti itu. Nah, tapi dalam perjalanan dengan Mas Joko, karena orang Pekalongan baik-baik, dia lihat ada untung yang lumayan. Akhirnya Mas Joko pergi ke Mangga 2 Square, cari jam tangan Rolex KW1 tadi. Ya Mas Joko, cari jam tangan Rolex KW1, ya kan, dibeli oleh Mas Joko. Ya, dibeli di harga 25 juta, dikirimkan, ya, dikirimkan bukan ke Ade, mohon maaf Mas Ade nggak dapatnya, dikirimkan ke Pak Rino. Ya, Pak Rino waktu dikirimkan oleh Mas Joko lagi nggak ada di ruangan, ya kan, oleh stafnya ditaruh di mejanya, taruh di meja Mas Rino. Oke. Pas Mas Rino pulang selesai makan siang, ada jam tangan Rolex nih kan, dibuka, nggak tadi seperti Pak Fauzi, ya kan, takut meledak. Ya, dibuka, oke, jam tangan Rolex dari siapa? Tanya ke stafnya kan, nggak tahu dari siapa. Akhirnya ketahuan, oh ternyata yang mengirimkan Mas Joko sebagai pemenang dari tender pengadaan 200-300 laptop itu. Ini sudah pasti masuk apa? Ya Mas, betul? Betul, oke.
Rino anggap hadiah. Maksudnya apa? Coba saja dikurai bunyi pasalnya. Dikurai bunyi pasalnya. Mas Rino pegawai negeri, dalam tanda petik ya. Oke, menerima apa? Jam tangan Rolex KW1. Selanjutnya di bawahnya masuk nggak? Berhubungan nggak dengan jabatan ketika Mas Joko sebagai vendor memberikan jam tangan Rolex walaupun tidak diminta, ikhlas kata Mas Joko, ya, itu masuk nggak kriteria gratifikasi? Masuk nggak kriteria berhubungan dengan jabatan? Bukan. Akhirnya karena masuk, maka kewajiban Mas Rino untuk melaporkan. Mas Rino punya kewajiban melaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Kalau misalnya Rolex asli, ya, mungkin nggak apa-apa. Mas Rino pakai dulu, terima tanggal sekarang, terima tanggal 13 sampai tanggal 12 Desember Mas Rino boleh pakai. Ya. Tapi di tanggal 13 langsung lapor. Ya. Gaya dulu. Ledek sama Mas Yosi. Rolex. Oke ya. Masuk kriteria gratifikasi Mas Joko ya. Nah, sekarang Mohon maaf Pak, memotong untuk waktu sudah jam 3 ini lagi, 3 swab dan pemerasan. Dua itu aja ya Pak Budi. siapa? Tadi kan baru gratifikasi. Dianggap sebagai swab seperti apa? Gimana Mas? Sebelum terjadi pelaksanaan lelang, apakah selalu seperti itu? Pemberian swabnya selalu sebelum? Setelah juga bisa. Dianggap swab, nah ini kuncinya. Dianggap swab ketika lelang sudah ditandatangan atau lelang belum ditandatangan atau mungkin belum ditandatangan. Ketika lelang belum ditandatangan, Mas Rino sama Mas Joko kontak-kontakan atas motor Mas Ade. Jok, kalau kamu mau proyek ini, ya, saya minta 2% Pak dari nilai proyek. Misalnya gitu, ya. Mas Rino dan Mas Joko minta 2% dari nilai proyek. Ketika Mas Joko menganggap oke, deal 2% setuju ya? 2% setuju. 2,5. Tanya dulu Mas Joko, 2,5 oke nggak? Nggak mau rugi soalnya. Enggak, kamu mau ngasih berapa persen? 2% Pak. 2% Pak. Oke, nggak apa-apa. Anggap 2% deal ya. Deal. Ketika deal itulah, ya kan? Ketika deal itulah suap menyuap sudah terjadi. Beda dengan gratifikasi tadi, ya, tanpa ada ya kontak hubungan sama sekali. Bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan tadi, Mas Joko-nya maunya 2%, Mas Rino-nya mintanya 2,5%. Akhirnya dengan berat hati Mas Joko dari perusahaan tidak mau rugi menerima permintaan dari Mas Rino 2,5%. Itu masuk kriteria pemerasan. Gampang kan? Hadiah, gratifikasi, suap, dan pemerasan. Oke, baik Pak. Selesai ya Pak ya waktunya? Iya. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan ada pemahaman ya, baru dari kita bahwa kita sebagai dalam tanda petik pegawai negeri tidak dibolehkan untuk menerima yang namanya gratifikasi. Karena apa? Karena kalau Bapak dan Ibu baca di pasal 12C besarnya, hukuman gratifikasi itu lebih tinggi dari hukuman suap menyuap. Cuma kita nggak pernah tahu, nggak pernah baca. Ya, jadi hukuman ketika kita menerima gratifikasi itu lebih tinggi dari hukuman suap menyuap. Terakhir, ketika Bapak dan Ibu menerima gratifikasi, ada yang ingin memberikan gratifikasi, ada dua sikap mungkin ya, sikap menerima atau sikap menolak. Bapak dan Ibu bisa pilih dua-duanya, nggak apa-apa. Terima tapi langsung lapor, atau langsung saat itu juga Pak Derajat ditolak. Yang ini saya sampaikan, ini penting. Ketika kita melakukan
surat penolakan pun kita harus lapor. Tidak apa-apa, ini saya sampaikan. Karena banyak, ini ada kasus yang akhirnya terungkap bahwa seseorang itu pernah menolak, tapi dia tidak lapor ke KPK. Akhirnya terjadi apa? Bapak dan Ibu sekalian, contoh tadi Mas Joko itu, ya kan, ingin memberikan kepada Mas Rino, ya, jam tangan tadi. Mas Rino nolak, ya kan? Enggak usah sama suruhannya Mas Joko dibawa pulang. Di Mas Rino clear, nggak terima. Di Mas Joko masih tetap tercatat pemberian kepada Rino 1 jam tangan seharga 25 juta. Ketika suatu hari perusahaannya Mas Rino dicek, Mas Joko dicek, ada catatan pemberian kepada Mas Rino 25 juta. Akan selesai masalahnya ketika Mas Rino lapor ke KPK, lapor kepada unit pengendali gratifikasi di Pak Budi, lapor bahwa pada hari ini jam sekian tanggal sekian ada seseorang yang berniat memberikan saya sesuatu saya tolak. Laporan seperti itu sangat penting karena untuk menghapus pembukuan yang masih terus ada di perusahaan Mas Joko. Ketika Bapak lapor penolakan, KPK akan mengeluarkan secari kertas, yang isinya sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi atas laporan penolakan yang sudah dilakukan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Laporan gratifikasi mudah, bisa melalui gratifikasi online namanya Gold, bisa dilihat di Play Store, bisa di Play Store. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Fauzi, terima kasih untuk semuanya, terima kasih Pak Belajar untuk waktunya. Dari saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.